Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video kita yang kedua, lanjutan mengenai PHP dasar. Kita mulai, jadi saya ingatkan kembali, untuk mulai coding dengan PHP harus selalu kita jalankan exam. Jadi examnya Anda buka, kemudian Apache-nya itu Anda start. Oke, kalau sudah selesai, kemudian kita masuk ke browser. Nah, browsernya ini tinggal Anda ketik localhost seperti ini. Nah, kalau misalnya Apache-nya tadi sudah running, sudah start, maka tampilannya akan tampil Apache. Nah, sebelum itu kita buka dulu foldernya, masuk ke local C atau masuk ke local disk C, kemudian masuk ke exam. Ini juga sudah dijelaskan di video yang pertama. Kemudian masuk ke htdocs, dan kemarin kita sudah bikin folder kuliah atau sebelumnya sudah kita buat, tinggal Anda bikin. Jadi ada pertemuan 1. Nah, kita bikin hari ini untuk pertemuan 2. Setelah itu balik ke Sublime. Jadi Anda buka Sublime-nya, kemudian kita butuh jadi setiap kali kita habis coding di Sublime, kita buka browser. Nanti karena jalankannya di browser. Nah, ini Anda buka Sublime-nya, jangan lupa pertama kali harus disimpan dulu. Jadi save. Kita simpan di exam, yang tadi kita buat foldernya exam, kemudian masuk ke htdocs dan masuk ke kuliah, masuk di folder pertemuan 2. Nah, ini kita bisa simpan dengan nama materi 2 .php. Jadi jangan lupa selalu harus tambahkan extensionnya .php supaya nanti dia nyimpannya ke dalam codingnya PHP. Setelah itu di save. Oke. Nah, kita mulai seperti yang sebelumnya ya. Jadi kita buat tagnya PHP, tanda lebih kecil, kemudian tanda tanya, Anda ketik PHP. Nah, selalu kita bikin tutupnya, jadi tanda tanya baru kemudian tutup kurung, siku. Nah, hari ini kita akan belajar beberapa variabel. Yang pertama saya jelaskan dulu. Setiap kali kita coding biasanya kita butuh komentar atau biasanya remark. Nah, komentarnya itu gunanya jadi beberapa penjelasan yang tidak ada hubungannya sama listing. Biasanya di bagian listing itu kita mau kasih penjelasan bahwa listing ini gunanya untuk apa. Jadi remark atau komentar itu digunakan untuk memberikan komentar dari suatu baris program. Nah, ini tidak aktif. Jadi pada saat dijalankan programnya tidak akan menjalankan bagian komentar ini. Jadi ini dianggap tidak aktif. Nah, misalnya kita buat seperti ini. Ini adalah komentar. Nah, biasanya untuk satu baris kita selalu pakai /2. Kalau mau bikin baris yang keduanya juga bisa dibikin seperti ini. Nah, ini untuk yang 2 baris satu-satu. Kalau misalnya barisnya lebih dari 1, kita bisa bikin seperti ini. Contoh ya, ini saya copy. Nah, kalau tadi kan kita bikinnya satu-satu. Jadi pertama bikin dulu /2, baru ketik komentarnya. Kemudian baris yang kedua juga bikin komentar, bikin /2, baru ketik komentar. Nah, kalau misalnya kita punya 3 baris seperti ini. Nah, seperti ini. Ini kan berarti agak repot kalau misalnya kita mau kasih slashnya satu-satu. Nah, itu bisa kita kasih slash, jadi tinggal tekan. Nah, seperti ini. Oke, jadi tekan kontrol, kemudian slashnya cuma sekali. Kalau tadi kan harus ketiknya 2 kali seperti ini. Nah, kalau misalnya kita tinggal tekan kontrol, jadi kontrol kemudian slash sekali. Oke. Nah, atau ada juga cara yang lebih cepat. Ini dipakai di bahasa Java. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kita bisa pakai slash kemudian bintang. Nah, ini akan menutup semua yang di bagian bawahnya. Jadi kalau ada slash bintang, tinggal kita tutup ujungnya dengan bintang kemudian slash. Berarti otomatis berapapun jumlah baris komentar itu akan dinonaktifkan ketika ada tutupnya di bagian belakang. Nah, kita lanjut. Pertama, kita akan bahas mengenai output di PHP. Jadi output atau print. Jadi
ada 3. Yang pertama echo yang seperti sebelumnya, atau juga bisa pakai print. Nah, ini gunanya untuk cetak tulisan atau isi variabel. Nah, ada juga kita pakai print R. Nah, print R ini gunanya selalu kita pakai untuk cetak isinya array. Tapi ini nanti dipakainya pada saat kita masuk ke penjelasan mengenai array. Kemudian ada juga satu yang terakhir, itu adalah variabel atau vardam. Nah, ini dipakai untuk melihat isinya variabel. Bisa juga untuk lihat info mengenai variabel itu sendiri yang kita buat. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu echo atau print. Nah, echo atau echo itu kan sudah kita pakai kemarin. Contoh misalnya saya mau ketik STMIC PPKIA. Nah, jangan lupa selalu di bagian listingnya harus tambahkan petik 2. Nah, ini kita coba jalankan di browser. Jadi ketik localhost, kemudian tadi isinya ada di kuliah. Nah, enter. Nah, ini ada di folder yang kuliah tadi, pertemuan 1, ini untuk penjelasan di video sebelumnya, sekarang di pertemuan 2. Nah, kita masuk di materi 2.php, ini tinggal diklik. Oke, kita simpan dulu, baru kita jalankan. Kita refresh aja. Nah, ini tampil sesuai untuk perintah echo STMIC PPKIA. Nah, kita coba yang lain, misalnya pakai print. Ini sama ya. Nah, kemudian selalu kita simpan dulu, baru kita refresh lagi. Tampilannya sama ya. Jadi untuk echo atau print itu sama. Nah, kemudian kita coba untuk print R. Nah, untuk print R kita masukkan STMIC PPKIA, tapi untuk print R sendiri harus tambahkan buka kurung dan tutup kurung. Oke, terus selalu titik koma di akhir. Kita simpan dulu. Dan kita jalankan. Nah, hasilnya sama ya. Tapi ini biasanya dipakai untuk array. Nah, kita ganti lagi. Sekarang kita pakai yang vardam. Petik 2. STMIC PPKIA. Oke. Nah, ini dipakai untuk lihat isi variabelnya, atau biasa info variabel itu bisa juga digunakan sebagai jumlah karakter di dalam petik 2 itu sendiri. Kemudian kita running. Oke. Ada 2 online 20. Nah, ini coba kita ganti ya. Kayaknya saya salah ketik. Oke, kita jalankan. Oke, kita coba tambahkan buka kurung tutup kurung sama dengan print R. Kemudian kita jalankan di browser. Vardam. Oke. Nah, ini hasilnya adalah stringnya 11, karena kalau kita hitung jumlah stringnya mulai dari S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi vardam itu untuk fungsinya untuk melihat isi variabel. Nah, kita lanjut. Kemudian kita mau bahas mengenai variabel dan tipe variabel. Dimulai dari yang pertama, penjelasan mengenai variabel dulu. Nah, kita misalnya pakai kita selalu untuk buat variabel kalau di PHP itu pakai tanda dolar, kemudian masukkan variabel nama. Misalnya kita buat variabelnya adalah STMIC PPKIA, titik koma,
kemudian kita tampilkan. Jadi tinggal masukkan echo. Nah, tinggal buat echo, misalnya saya kuliah di, tinggal tambahkan dolar, kemudian variabel nama. Nah, ini kita save, kita jalankan. Nah, jadi ini masuk saya kuliah di, kemudian ini variabel dari nama yang ada di atas, jadi yang ditampilkan adalah STIMIK PPKIA. Oke, ini kita nonaktifkan lagi. Kemudian kita bahas untuk yang operator. Jadi variabel yang kedua yaitu untuk pembahasan mengenai operator. Operator itu contohnya bisa aritmatika. Nah, jadi contoh kita juga bisa jumlahkan seperti ini. Jadi echo 1 ditambah 1. Nah, nanti pada saat kita jalankan, kalau dia sudah dalam bentuk angka yang tidak pakai petik 2, berarti itu disebut tipe angka yang numerik atau number. Tinggal dijalankan, nanti dia akan menjumlahkan otomatis 2. Nah, kalau kita misalnya bikin variabel, jadi contoh di atasnya bikin variabel nilai X, atau misalnya angka 1, itu nilainya adalah 2. Kemudian bikin variabel yang kedua, jadi ada dolar, masukkan angka kedua, hasilnya adalah misalnya contoh 3. Nah, ini kita bisa buat seperti ini. Jadi tinggal masukkan echo, kemudian dolar, masukkan variabelnya, jadi angka 1 ditambah dolar, kemudian angka 2. Nah, ini kita simpan lagi. Kita jalankan, hasilnya adalah 5. Oke, 5 karena angka 1, variabel angka 1 dijumlahkan sama variabel angka 2. Jadi 2 ditambah 3 hasilnya 5. Nah, aritmatika ini kita bisa ganti, misalnya mau dikali. Nah, kalau dikali berarti 2 kali 3. Begitupun untuk yang kurang sama bagi, itu bisa untuk yang perintah dasar yang sederhana seperti ini. Nah, kita coba untuk yang lain. Jadi kita mau pakai untuk yang penggabungan string. Ini kita nonaktifkan lagi. Jadi stringnya mau digabungkan. Misalnya ada 2 string yang mau digabungkan untuk menjadi satu string yang sama. Nah, biasanya kita pakai variabel titik untuk menggabungkan stringnya. Jadi contoh saya pakai nama. Nah, misalnya mau bikin variabel. Nah, variabel itu sendiri kalau misalnya di PHP itu tidak boleh ada spasi. Kalau misalnya mau dibikin panjang seperti ini juga bisa. Tidak boleh juga dikasih minus karena nanti hasilnya akan error. Kalau lebih panjang bisa pakai tanda underscore. Misalnya nama depannya adalah STIMIK, kemudian slash, nama belakang adalah PPKIA. Nah, kalau misalnya kita mau gabungkan, tinggal panggil, mau gabungkan antara nama depan dan nama belakang, tinggal buat echo, kemudian tanda dolar, tinggal masukkan nama depan, kemudian tambahkan titik, dan nama belakang. Oke, ini kita simpan dan kita running. Nah, ini kalau misalnya kita gabungkan stringnya, nama depan dan nama belakang itu gabung menjadi STIMIK itu nama depan, PPKE itu nama belakang. Kalau misalnya kita mau tambahkan spasi, berarti tinggal tambahkan titik, kemudian masukkan petik 2 atau string kosong, kemudian kasih spasi di sini. Jadi dia akan memberikan spasi di antara
variabel nama depan dan variabel nama belakang, kemudian dikasih titik lagi. Jadi titik gunanya untuk menggabungkan string. Nah, kita simpan lagi, baru kita jalankan. Nah, hasilnya ini adalah spasinya di antara sini. Oke, kita lanjut untuk pembahasan assignment. Assignment itu bisa kita pakai untuk penjumlahan di angka. Nah, ini kita jelaskan mengenai assignment. Jadi assignment itu kalau di Java, di JavaScript juga ada, di PHP juga ada, bisa kita pakai sama dengan, atau tanda plus sama dengan, atau bisa juga tanda minus sama dengan, dan kali sama dengan. Nah, nanti kita bisa lihat bedanya assignment ini sama algoritma yang sederhana di atas yang tambah kurang kali bagi. Ada juga untuk tanda slash sama dengan, dan yang terakhir untuk mode. Jadi untuk hasil sisa pembagian, kalau kita pakai mode itu pakai $, kemudian sama dengan. Atau penggabungan dari angka itu kita bisa pakai titik sama dengan, seperti yang titik yang di atas yang sebelumnya. Nah, kita coba satu-satu. Misalnya kita bikin variabel, contoh misalnya variabel angka 1, nilainya adalah 1. Kemudian variabel angka 2, nilainya adalah 5. Nah, kita bisa echo tampilkan. Contoh, kita mau tampilkan variabel X. Ini maaf ya, maksudnya ini kita mau sama-sama variabelnya adalah angka 1. Ini juga variabelnya angka 1. Kalau misalnya kita tampilkan angka 1, kemudian kita simpan, awalnya kalau ini kita buang, baru kita cetak angka 1, ini kan berarti yang tampil adalah 1. Nah, seperti ini, baru kita refresh, kan ini yang tampil adalah 1. Kalau misalnya kita buat lagi dengan variabel yang sama, angka 1, tapi nilainya 5, kemudian kita save lagi, maka hasilnya adalah 5. Nah, satunya itu akan tertutup sama 5 yang sebelumnya. Kalau ini kita buang, nah baru kita save, kan yang tampil adalah 1. Tapi kalau dengan variabel yang sama di bawahnya, sama-sama aktif ya, kemudian kita simpan, baru kita jalankan, yang tampil adalah angka yang terakhir, yaitu 5. Nah, untuk menggabungkan antara 1 dan 5 supaya kita bisa hitung, maka kita bisa tambahkan tanda plus di sini di angka 5. Berarti kita mau jumlahkan 1 ditambah 5. Jadi kita tidak perlu buat seperti ini, jadi angka 1 ditambah angka 1. Kalau angka 1 ditambah angka 1 berarti dia akan jumlahkan 5 ditambah 5. Karena angka yang terakhir yang tampil adalah 5. Yang angka satunya kan itu akan ditumpuk sama yang 5. Kalau misalnya angka 1 ditambah angka 1 berarti kan yang tampil adalah 5 ditambah 5 adalah 10. Nah, bagaimana supaya kita bisa jumlahkan antara angka 1 yang di atas sama angka 1 yang di bawah? Jadi 1 ditambah 5, tinggal tambahkan tanda plus di sebelum sama dengan. Nah, ini kita jalankan. Jangan lupa kasih petik titik koma, baru kita save, dan kita running. Hasilnya adalah 6. Begitupun untuk yang kurang. Jadi 1 dikurang 5, kita running lagi, save, hasilnya adalah min 4. Begitupun untuk yang kali, bagi, di mode, atau pakai titik. Kalau pakai titik berarti dia gabungkan 1 dan 5, hasilnya adalah 15. Nah, nanti bisa dicoba sendiri ya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah kita mau bahas mengenai perbandingan. Nah, perbandingannya biasa kita pakai tanda lebih kecil, atau bisa juga tanda lebih besar, kemudian lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan,
atau bisa juga sama dengan. Nah, ini di JavaScript juga sama simbolnya. Nah, ini bisa kita pakai contohnya. Nah, kalau yang vardam itu kan angka string, jumlah karakternya. Kalau echo kan dia cuma menampilkan variabel biasa. Nah, contoh kita pakai yang vardam seperti ini, kemudian masukkan 1 lebih kecil dari 5. Nah, setelah itu kita jalankan, kita save, baru jalankan. Nah, hasilnya di sini adalah boolean. Boolean itu untuk pengujian apakah nilainya bernilai true atau false. Nah, di vardam ini kita bikin 1 lebih kecil dari 5. Hasilnya adalah true, karena iya benar, 1 itu memang lebih kecil dari 5. Nah, sekarang kita coba ganti, jika 1 lebih besar dari 5, kita save dan kita jalankan, hasilnya adalah false. Karena 1 itu salah kalau dia lebih besar. Yang benar adalah 1 lebih kecil daripada 5. Maka yang ditampilkan adalah false atau true. Begitupun untuk yang tanda sama dengan. Jadi contoh 1 sama dengan 5, kita save, kemudian running, hasilnya adalah false. Kenapa false? Karena 1 itu tidak sama dengan 5. Nah, coba kita ganti jika 1 petik 1. Jadi angka 1 itu sama dengan string 1. Kemudian kita running, hasilnya adalah true, bahwa benar 1 itu sama dengan string angka 1 karena sama-sama 1. Nah, ini kita nonaktifkan lagi. Yang terakhir adalah logika. Nah, ini logika dasar. Jadi logika itu ada yang pakai operator AND dan operator OR. OR itu bisa Anda ambil di bawah tombol backspace atau di bawah tombol enter. Caranya tinggal ketik save, baru kemudian diketik tombolnya. Nah, misalnya kita mau pakai tanda dolar, misalnya angka sama dengan nilai 10. Nah, tinggal bikin perintahnya vardam, kemudian dolar, angka itu lebih kecil dari 20. Nah, 20-nya ini kita masukkan sebagai inputan. Angka ini yang dibaca adalah 10. Selalu tambahkan titik koma, kemudian di save, jalankan, hasilnya sama, boolean, jadi true. Jadi angka itu lebih kecil daripada 20. Nah, kita tambahkan perintah AND. Jadi contoh, tambahkan lagi di sini, pakai masukkan operator AND. Jadi angka itu 10 itu lebih kecil dari 20 dan karakter angka itu lebih besar daripada 5. Jadi ini operator AND-nya 10 itu variabel angka, jadi 10 lebih kecil dari 20 dan 10 itu lebih besar dari 5. Kita jalankan, kemudian kita running, hasilnya adalah true. Karena 10 itu betul lebih kecil dari 20 dan 10 itu lebih besar dari 5. Nah, sekarang kita ganti kalau misalnya dia lebih kecil. Kita jalankan. Hasilnya adalah false. Kenapa false? Karena kalau pakai operator AND berarti kan kedua pernyataan itu harus sama-sama benar. 10 itu lebih kecil dari 20 dan 10 itu harusnya lebih besar dari 5, bukan lebih kecil. Makanya ini dinyatakan false. Kalau kita ganti pakai perintah OR, kemudian kita jalankan, hasilnya adalah true. Kenapa true? Karena true itu hanya bernilai salah satu saja yang true, itu bisa dinyatakan bahwa hasilnya adalah true. 10 itu kan lebih kecil dari 20. Tapi 10 itu lebih kecil dari 5. Harusnya kan ini salah. Tapi karena kita pakai operator OR, perintah OR, berarti hanya satu pernyataan yang betul, maka itu dianggap sebagai true. Nah, cukup sekian untuk penjelasan materi yang kedua mengenai pengenalan variabel. Selanjutnya akan kita bahas untuk perintah yang lainnya di video minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.